Hari ini 3 Desember bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional, kita akan membahas tantangan inklusivitas bersama dengan sosok yang aktif di dua lini. Sudah hadir via Zoom ada Mbak Angki Yudhistia selaku CEO dan founder Inklusif IDN, sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Persatuan dan Inklusi Partai Perindo. Baik, selamat siang Mbak Angki, apa kabar Mbak? Salam Mas Nata, Alhamdulillah baik. Apa kabar juga Mas Nata? Alhamdulillah baik. Mbak Angki, sebelumnya selamat Hari Disabilitas Internasional. Dan mungkin di momentum ini bagaimana Mbak Angki ini melihat signifikasi Hari Disabilitas Internasional diterjemahkan ke dalam misi inti inklusif IDN dalam mengisi gap inklusivitas di Indonesia. Oke, baik. Pertama saya mau mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional 2025 untuk semua teman-teman. Jadi, kalau kita melihat Hari Disabilitas Internasional bukan sekedar seremoni tahunan saja, tapi melainkan pengingat kita secara moral. Hari ini kita yuk coba memikirkan dan bertanya, apakah Indonesia sudah memberi ruang yang adil bagi semua kemampuan manusia, khususnya disabilitas, atau belum? Penyandang disabilitas ini sebagai kelompok rentan yang butuh perhatian banyak dalam berbagai aspek, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Di Inclusive IDN, ini saya menerjemahkan momentum ini menjadi misi untuk agar penyandang disabilitas itu mandiri secara ekonomi. Karena susah banget kesempatan bekerja untuk penyandang disabilitas. Maka dari itu, di saat pekerjaan formal susah, kami menciptakan lapangan pekerja informal untuk perempuan dan penyandang disabilitas agar mandiri secara ekonomi. Demikian Mas Nata. Baik, kemudian bagaimana keberhasilan dalam mendorong sektor swasta agar benar-benar inklusif, terutama dalam rekrutmen dalam pengembangan produk mereka. Misalnya kayak rekrutmen untuk tenaga-tenaga ahli seperti itu, yang justru dikhususkan untuk para penyandang disabilitas, kan yang jarang sekali. Mungkin bagaimana cara mendoktrin perusahaan tersebut? Kita memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan berbagai peraturan turunannya. Salah satunya adalah tentang peraturan pemerintah tentang bagaimana kita merekrut tenaga kerja. Jadi salah satunya adalah peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2019. Ini tentang pemberdayaan ekonomi, Hmm. bahwa setiap perusahaan wajib merekrut 2% penyandang disabilitas untuk BUMN dan negeri, serta 1% untuk swasta. Apakah sudah mencapai target itu? Belum. Jadi gap antara penyandang disabilitas dan perusahaan itu tinggi sekali. Dan yang paling utama, gap antara pendidikan dan kesempatan bekerja itu juga sangat jauh. Maka kita bisa melihat bahwa kesempatan bekerja untuk penyandang disabilitas itu sangat sedikit sekali. Maka kita harus membuat ekosistem bagaimana perusahaan-perusahaan ini siap menerima penyandang disabilitas apapun ragamnya. Contoh, sensorik tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, motorik pakai kursi roda, pakai kruk, intelektual, mental atau ganda itu tergantung dari ragam penyandang disabilitas yang sesuai dengan pekerjaan yang cocok. Itu. Baik. Kemudian kira-kira apakah seharusnya nantinya seharusnya dibuat peraturan dari pemerintah mungkin terkait dengan jika ada perusahaan yang tidak menaati sekitar tadi 2% dari seluruh anggota karyawan itu yang melanggar akan dikenakan sanksi seperti itu?